Pak Ganjar ini minta berapa? Tanya jaksa kembali. Kemudian menjawab 500 US dollar, jawab Nazarudin. Setelah itu Nazarudin menyebut Ganjar akhirnya menerima sejumlah uang tersebut. Dia bahkan mengaku melihat langsung saat uang itu diterima oleh Ganjar. Pantas saja menolak rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Ternyata ini penyebabnya dan ini siasat di balik itu semua. Rekan-rekan, kalau tidak salah mungkin di akhir periode jabatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Pak Jokowi terus menggencarkan bagaimana rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bagi para koruptor harus dilakukan. Artinya, memang Indonesia harus merekapri aset secara tuntas dan lugas untuk mendapatkan kembali keseimbangan ekonomi dan tentu saja untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi serta untuk kemaslahatan hidup bangsa Indonesia. Karena memang Pak Jokowi sebelumnya menginginkan bahwa harta atau aset yang telah dicuri oleh para koruptor harus dikembalikan lagi. Maka dari itu Pak Presiden pada saat itu mengirim surat Presiden kepada DPR yang dituliskan bahwa penting dan mendesak Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor harus segera disahkan. Namun sangat disayangkan pada saat itu Puan Maharani ternyata dan fraksi lainnya tidak mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut. Puan mengatakan bahwa parlemen memerlukan banyak waktu untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang sah. Namun, di tengah mandeknya Undang-Undang Perampasan Aset, justru kabar yang kurang sedap didapat oleh kita semua terkait ditangkapnya buronan korupsi dari IKTP. Rekan-rekan, dengan ditangkapnya tersangka itu kemudian akan melahirkan sebuah statement-statement yang tentunya akan menggemparkan bagi kita semua, termasuk keterlibatan Puan Maharani dalam skandal IKTP. Apakah akan terbukti atau justru akan menjadi polemik yang tidak berkesudahan? Pemirsa, dilansir dari inilah.com, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Hararap optimis dengan tertangkapnya buronan kasus IKTP Paulus Thanos dapat menjadi kunci dalam menuntaskan perkara yang hingga kini masih ditangani lembaga anti korupsi tersebut. Jadi memang korupsi IKTP ternyata tidak diberhentikan penyidikannya meskipun telah memakan waktu yang sangat-sangat banyak. Kita ingatkan bahwa muncul dan mencuatnya kasus IKTP ini sejak tahun 2018. Ya rekan-rekan, pada saat ini kita sudah memasuki tahun 2025. Dan pada tahun ini, di awal tahun lebih tepatnya, Thanos tertangkap di Singapura. Otoritas kita tengah melakukan berbagai diplomasi dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada pihak otoritas Singapura untuk menyerahkan tersangka tersebut. Meskipun begitu, tentunya otoritas Indonesia tetap menyediakan jaminan keamanan untuk Thanos yang berstatus tersangka dan tentu saja menyimpan banyak rahasia-rahasia yang bisa menjadi alat bukti untuk kita semua untuk mengungkap kasus skandal IKTP yang tentu saja sangat-sangat pelik sekali. Kemudian dilanjut bahwa ini juga sebagai suatu hal yang baik dalam upaya penuntasan kasus IKTP yang kita tahu sudah banyak tersangka yang ditangani oleh KPK. Baik itu dari sisi birokrasi, dari sisi politisi, dan juga pengusaha, ujar Yudi kepada media. Jadi memang kasus korupsi IKTP ini benar-benar menggemparkan pada saat itu karena kalau berbicara IKTP tentu saja berbicara terkait hajat hidup banyak warga Indonesia. Siapa sih warga Indonesia yang tidak butuh KTP pada saat itu? Tentu saja ini menyangkut momen krusial rakyat Indonesia dan tentu saja pada saat itu menjadi kekeosan tersendiri di seluruh lapisan masyarakat Republik Indonesia. Tentu saja warga Indonesia sangat geram mendengar kasus-kasus korupsi seperti ini dan di tengah belum meratanya ekonomi kita sangat ironi juga. Kita melihat bagaimana korupsi yang terus tumbuh dan tentu saja ini perlunya Undang-Undang Perampasan Aset. Kemudian kita lanjut. Menurut Yudi, Paulus Thanos adalah saksi kunci yang dapat mengungkapkan fakta-fakta baru dalam kasus ini, termasuk keterlibatan sejumlah nama besar
Silahkan catat keterlibatan nama besar yang belum tersentuh proses hukum. Catat kembali yang belum tersentuh proses hukum. Ini kita akan jelaskan. Dia menyoroti fakta persidangan sebelumnya yang menyebutkan nama-nama seperti Puan Maharani, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo yang kala itu menjabat sebagai anggota DPR RI. Ketiga kader PDI Perjuangan tersebut disinyalir menerima aliran dana dari proyek IKTP. Nah, jadi memang nama-nama besar tersebut disinyalir dan sempat menjadi polemik juga di kalangan masyarakat menerima sejumlah uang lah, kalau tidak salah uangnya itu mata uang asing dolar Amerika Serikat, tentu saja besar ketika dikompetkan dalam mata uang rupiah kita. Jadi kita garis bawahi keterlibatan sejumlah nama besar. Ini artinya nama besar berarti memang nama-nama yang sangat malang melintang di dunia perpolitikan tanah air. Kita bisa sebut Puan Maharani, kita tahu bahwa beliau sekarang pun menjabat sebagai Ketua DPR RI, kemudian Ganjar Pranowo, kita tahu sebelumnya beliau adalah gubernur dan menjadi capres pula di PDI Perjuangan, kemudian yang terakhir Pramono Anung. Pramono Anung yang menurut saya paling menyita perhatian pada saat ini ya, selain dua nama tersebut. Pramono ini adalah gubernur terpilih Jakarta, rekan-rekan. Jadi tentu saya sangat kaget mendengar bagaimana ternyata beliau disinyalir terlibat. Padahal posisinya pada saat ini sangat krusial dan posisinya sangat strategis sebagai DKI 1, istilahnya begitu, sebagai gubernur tinggal nunggu dilantik saja ini Mas Pram ini, karena kan sebelumnya beliau memenangkan Pilgub DKI 1 putaran, padahal ini sudah sinyal positif sekali bagi PDI Perjuangan, namun sangat disayangkan ini ada indikasi terlibat dari korupsi IKTP. Namun tentu saja ini baru praduga dan baru sebatas polemik. Mohon jangan disalahartikan. Dengan tertangkapnya Thanos, tentu kita berharap ini akan membuka kotak Pandora bagi penyelesaian kasus IKTP. Karena kita yakini bahwa banyak pihak yang diduga terlibat dan Thanos merupakan salah satu kuncinya, jelas Yudi. Jadi memang sosok Thanos ini, beliau Bang Yuni ini menganggap bahwa ini adalah saksi kunci dan bisa menggali keterangan lebih banyak dari Thanos untuk kemudian dikembangkan oleh tim penyidik KPK. Asal tahu saja, saat proses persidangan pada tahun 2018 yang lalu, ex-ketua DPR Setia Novanto selaku terdakwa bersaksi bahwa dirinya pernah mendengar ada uang yang diserahkan kepada Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat. Koreksi kalau salah. Setia Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut dia dapatkan dari pengusaha Madeoka Masagung dan Andi Narogong yang menyampaikan kepadanya di rumah Setia Novanto itu sendiri. Saat itu Puan Maharani menjabat sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR, sedangkan Pramono adalah anggota DPR. Bu Puan Maharani ketua fraksi PDIP dan Pramono adalah 500 dolar Amerika Serikat, itu keterangan Madeoka, ujar Setia Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa. Jadi artinya memang spekulasi terkait aliran dana ini tidak hanya bergulir di sosial media saja, namun sudah menjadi perbincangan di internal persidangan. Bahkan ini kan disampaikan oleh Setia Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa. Kemudian sangat tidak adil rasanya ketika kita membacakan narasi atau statement dari Setia Novanto, kemudian kita harus dengarkan pula keterangan dari Mas Pram atau Pramono Anung. Lanjut, Pramono Anung membantah mentah-mentah tudingan tersebut dan mengatakan dia bahkan tak pernah ada kaitan apapun dengan kasus KTP elektronik. Ini semua yang menyangkut orang lain, dia bilang. Tapi untuk menyangkut dirinya sendiri, dia selalu bilang tidak ingat, kata Pramono Anung kepada
para wartawan pada saat itu. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Setia Novanto sekedar ingin mendapatkan status justice kolaborator agar mendapat keringanan hukum. Di persidangan lainnya, mantan anggota DPR M. Nazarudin menyebutkan pernah melihat Ganjar Pranowo, Japar Haspah, dan Khairrohman Harahap menerima uang terkait proyek IKTP. Namun Ganjar disebut sempat menolak. Saudara menyebutkan ada beberapa orang melihat langsung menerima uang seperti Pak Ganjar. Saya membaca putusan terdahulu. Keterangan saksi memang Pak Ganjar awalnya menolak. Tanya Jaksa KPK Abdul Basir kepada Nazarudin dalam sidang lanjutan perkara korupsi IKTP dengan terdakwa Setia Novanto. Betul, karena waktu itu semua wakil dikasih $100.000 dan Pak Ganjar nggak mau, ujar Nazarudin. Pak Ganjar, nah ini perlu dicatat, kan $100.000. Kemudian ditanya lagi, Pak Ganjar ini minta berapa? Tanya jaksa kembali. Kemudian menjawab $500, jawab Nazarudin. Setelah itu Nazarudin menyebut Ganjar akhirnya menerima sejumlah uang tersebut. Dia bahkan mengaku melihat langsung saat uang itu diterima oleh Ganjar. Nah, kita luruskan bahwa ternyata aliran dana ini tidak hanya sebatas mengalir di sosial media, namun sudah ke dalam tahap persidangan. Karena memang ini kan kasusnya tahun 2018, jadi mau tidak mau, saya pun sebagai penyedia informasi mencari sumber yang telah lama atau membuka arsip-arsip berita kembali di tahun 2018 tersebut. Bayangkan, ini tahun 2025, sementara saya harus menggali data kembali di tahun 2018, karena saya pun tidak berani berkata apa ketika tidak punya data. Namun ini sumbernya sudah jelas, jadi aliran dana tersebut memang menjadi perbincangan cukup sengit di tengah persidangan.